Halo semua, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget cuma karena hangout sama temen? Atau mungkin kalian lebih suka me time di rumah daripada ikut pesta besar-besaran? Kalau iya, mungkin kalian introvert. Dan kali ini, Buka Buku Yuk bakal ngebahas buku yang keren yang mungkin bakal bikin kalian paham kenapa para introvert punya kelebihan tersendiri. Buku ini judulnya The Introvert Advantage: How Quiet People Can Thrive in an Extrovert World. Dan sesuai judulnya, buku ini bakal ngebongkar gimana sih cara para introvert bisa bertahan hidup, bahkan sukses banget, di dunia yang kayaknya lebih ngehargain orang yang rame dan gampang bergaul. Siap-siap deh, karena kita bakal bahas trik-trik, kelebihan, dan rahasia para introvert yang mungkin gak pernah kalian sadari sebelumnya. Yuk, kita mulai. Buka buku yuk! Memahami introvert di dunia ekstrovert. Di bukunya yang berjudul The Introvert Advantage: How Quiet People Can Thrive in an Extrovert World, Marty Olsen-Linney memulai dengan menjelaskan gimana dunia kita cenderung lebih mengapresiasi sifat-sifat ekstrovert. Misalnya, orang yang gampang ngomong dengan lantang, asik bersosialisasi dengan banyak orang, dan gampang beradaptasi di lingkungan sosial biasanya lebih dianggap unggul. Tapi, Linney mengajak kita buat ngelihat dari sisi lain, bahwa introvert itu sama sekali bukan kekurangan. Malahan, introvert adalah karakter yang punya banyak kelebihan yang mungkin belum kita sadari. Lewat buku ini, Linney berusaha membantu para introvert buat memahami diri mereka lebih dalam, serta memberdayakan mereka supaya bisa menghadapi tantangan sehari-hari tanpa harus berubah menjadi ekstrovert. Bagian 1. Mengapa introvert berbeda? Di awal buku, Linney ngasih penjelasan tentang perbedaan mendasar antara introvert dan ekstrovert, yang ternyata bukan cuma soal gaya berperilaku, tapi juga ada aspek biologisnya. Banyak orang sering salah paham, ngira introvert itu orangnya pemalu atau bahkan antisosial. Padahal sebenarnya ini cuma stereotip aja. Menurut Linney, introvert adalah orang yang dapat energi dari waktu yang mereka habiskan sendiri atau di kelompok kecil. Sementara ekstrovert justru dapat energi dari kegiatan sosial yang ramai. Linney juga nyebutin kalau otak introvert itu memproses informasi lebih dalam dan reflektif dibanding otak ekstrovert. Hal ini yang bikin introvert biasanya suka mikir dulu sebelum ngomong atau ambil tindakan. Perbedaan biologis ini ada kaitannya dengan jalur neurotransmitter yang berbeda di otak mereka. Introvert punya sensitivitas yang lebih tinggi terhadap dopamin, yaitu zat kimia di otak yang berhubungan dengan aktivitas dan stimulasi. Karena itu, introvert hanya butuh sedikit stimulasi, beda dengan ekstrovert yang butuh stimulasi lebih banyak agar mereka bisa merasa berenergi. Selain itu, introvert lebih dipengaruhi oleh asetilkolin, neurotransmitter yang meningkatkan fokus dan perhatian internal. Hal ini bikin mereka lebih suka kegiatan introspektif, kayak baca, nulis, atau mikir mendalam. Bagian 2. Keunggulan-keunggulan introvert. Menurut Linney, introvert punya keunggulan-keunggulan yang sering gak disadari, bahkan oleh diri mereka sendiri. Dia ngasih beberapa contoh keunggulan yang dimiliki para introvert. Kemampuan mendengarkan dengan baik. Introvert cenderung lebih suka dengerin ketimbang ngomong. Ini bikin mereka sering jadi pendengar yang penuh perhatian, sehingga mereka bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Pemikir yang mendalam. Karena introvert memproses informasi dengan lebih mendalam, mereka punya kemampuan buat memberikan pemikiran dan solusi yang lebih matang. Biasanya, mereka juga lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena mereka mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil langkah. Tenang dalam situasi krisis. Introvert seringkali bisa tetap tenang dalam situasi stres atau darurat, karena mereka lebih suka mikir dulu sebelum bereaksi impulsif. Intuisi yang tajam. Introvert cenderung sensitif terhadap emosi orang lain, bikin mereka punya intuisi yang baik dan gampang nangkep suasana hati orang di sekitar. Ini bisa bantu mereka dalam membangun hubungan sosial yang lebih mendalam. Fokus dan konsentrasi. Karena pengaruh asetilkolin, introvert biasanya bisa konsentrasi untuk waktu yang lama buat ngerjain satu tugas, terutama kalau tugas itu melibatkan pemikiran mendalam atau penyelesaian masalah yang kompleks. Bagian 3. Tantangan yang dihadapi introvert.
Walaupun introvert punya banyak kelebihan, mereka juga sering ketemu tantangan, terutama di dunia yang cenderung lebih mengapresiasi karakteristik ekstrovert. Leni membahas beberapa tantangan utama yang sering dihadapi para introvert, prasangka sosial dan stereotip. Banyak introvert sering dianggap nggak ramah, pendiam, atau bahkan nggak punya keterampilan sosial. Stereotip kayak gini bikin mereka kadang ngerasa minder atau nggak diterima dalam kelompok sosial. Kelelahan setelah interaksi sosial. Karena interaksi sosial bisa sangat menguras energi buat introvert, mereka sering merasa lelah setelah berinteraksi terlalu banyak. Ini sebenarnya respon alami tubuh mereka terhadap stimulasi yang berlebihan, tapi sering disalahpahami oleh orang lain. Kesulitan dalam menyuarakan pendapat. Di lingkungan yang lebih mengutamakan spontanitas dalam berbicara, kayak rapat atau diskusi kelompok besar, introvert sering merasa sulit buat menyuarakan pendapat. Leni bilang ini bukan berarti mereka nggak punya ide bagus, tapi mereka butuh waktu lebih buat nyusun pemikiran sebelum berbicara. Sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 4, strategi untuk sukses di dunia ekstrovert. Buat ngebantu para introvert menghadapi tantangan tadi, Leni nawarin berbagai strategi praktis yang bisa dipakai sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah persiapan sebelum pertemuan. Kalau introvert perlu ikut dalam rapat atau diskusi kelompok, Leni nyaranin buat persiapan dulu. Nyiapin poin-poin yang pengen disampaikan. Ini bisa bantu mereka lebih percaya diri dan terstruktur pas ngomong. Pilih interaksi sosial yang bermakna. Leni nyaranin introvert buat fokus ke interaksi sosial yang penting atau mendalam aja. Daripada harus hadir di banyak acara sosial, introvert bisa lebih selektif dan pilih yang beneran bermakna buat mereka. Tetapkan batas buat jaga energi. Leni ngingetin kalau introvert harus menghargai kebutuhan mereka buat istirahat dan menyendiri setelah berinteraksi sosial yang intens. Misalnya dengan bikin jadwal yang ada waktu istirahat di antara pertemuan atau nyisihin waktu buat aktivitas sendiri tiap hari. Bagian 5. Memaksimalkan potensi karir sebagai introvert. Di tempat kerja, introvert sering kali ketemu situasi yang bikin mereka harus menyesuaikan diri. Leni ngasih beberapa saran buat optimalkan potensi karir para introvert. Di antaranya, pilih pekerjaan yang cocok sama kepribadian. Introvert biasanya merasa lebih nyaman dan produktif di pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri atau dalam kelompok kecil. Karir di bidang penelitian, penulisan, analisis data, atau yang butuh fokus tinggi biasanya cocok untuk mereka. Menguasai rapat dan presentasi. Meski ini sering jadi tantangan buat introvert, Leni ngasih tips supaya mereka sukses. Seperti persiapan matang, pakai catatan buat nyusun ide, dan latihan ngomong di depan cermin atau sama teman. Kelola interaksi sama rekan kerja ekstrovert. Buat introvert, kerja bareng ekstrovert bisa bikin cepat lelah. Leni nyaranin supaya mereka mengatur waktu dan batasan dalam interaksi ini. Kayak bikin jadwal khusus buat pertemuan penting aja dan hindari percakapan yang terlalu panjang di luar tugas. Bagian 6. Membangun hubungan pribadi yang sehat. Di bab ini, Leni bahas soal tantangan dan strategi buat bangun hubungan pribadi yang sehat baik sama pasangan, teman, maupun keluarga. Introvert sering ngalamin kesulitan buat ungkapin perasaan atau ngomongin masalah. Tapi Leni kasih beberapa cara buat mengatasinya. Komunikasi terbuka. Leni tekankan pentingnya komunikasi jujur dalam hubungan. Dia nyaranin introvert buat ngomong terbuka ke pasangan atau teman tentang kebutuhan mereka, yaitu me time. Supaya nggak ada salah paham soal sifat mereka yang mungkin dianggap antisosial. Atur batas untuk me time. Buat introvert, me time adalah kebutuhan yang penting. Leni nyaranin buat bikin batasan yang sehat dalam hubungan supaya introvert bisa isi ulang energi tanpa bikin orang lain merasa diabaikan. Bangun kepercayaan secara perlahan. Karena introvert cenderung lebih selektif dalam berteman, Leni nyemangatin mereka buat nggak buru-buru dalam membangun hubungan. Dengan membangun kepercayaan secara perlahan, introvert bisa lebih nyaman dalam hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Bagian 7. Menjaga kesehatan mental dan emosional. Buat menjaga kesehatan mental, Leni ngasih beberapa saran supaya introvert bisa tetap seimbang di tengah banyaknya tuntutan hidup. Gunakan teknik relaksasi. Aktivitas kayak meditasi, latihan pernapasan, dan mindfulness bisa banget buat bantu introvert buat ngelola stres dan kelelahan. Menulis sebagai terapi.
Menulis bisa jadi cara yang efektif buat mengelola emosi dan mikir lebih mendalam. Lenny nyaranin buat bikin jurnal harian yang bisa bantu introvert buat nyaring pikiran dan nenangin diri setelah hari yang melelahkan. Olahraga secara teratur. Walaupun gak semua introvert suka aktivitas fisik, Lenny bilang olahraga bisa bantu ningkatin suasana hati dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Bagian 8. Mengubah tantangan jadi kekuatan. Di bab ini, Lenny ngajarin para introvert buat lihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Antara lain, persiapan biar tenang di acara sosial. Buat mengurangi kecemasan di acara sosial, Lenny nyaranin introvert buat nyiapin poin-poin pembicaraan atau nyusun hal-hal penting yang pengen dibahas. Gunakan kepekaan sebagai pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik adalah kekuatan besar introvert, dan ini bisa memperdalam hubungan sosial serta bikin orang lain lebih nyaman. Latihan berbicara di depan umum. Biar pede pas presentasi atau bicara di depan umum, introvert bisa latihan sama teman atau cermin, serta membayangkan hal positif. Bagian 9. Bangga menjadi introvert. Di bab terakhir, Lenny ngajak para introvert buat bangga dengan diri mereka. Dia menekankan pentingnya buat terima diri sendiri apa adanya. Menjadi introvert itu bukan kekurangan, dan gak ada yang salah sama karakter ini. Lenny ngingetin kalau kita nggak perlu berubah jadi ekstrovert buat bahagia atau diterima orang lain. Hargai kebutuhan akan me time. Jangan merasa bersalah buat minta me time, karena ini adalah kebutuhan mendasar introvert buat recharge energi. Cari bidang yang cocok. Lenny ngajak para introvert buat ngembangin minat di bidang yang sesuai, supaya mereka bisa berkembang dengan cara yang sesuai dengan karakter mereka. Bangga menjadi introvert. Dia menutup buku ini dengan pesan supaya para introvert bangga sama diri mereka, karena perspektif unik yang mereka punya adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia ini. Kesimpulan, buku ini ngajarin kita bahwa jadi introvert itu punya banyak kelebihan yang kadang gak kelihatan, bahkan sama diri kita sendiri. Dengan ngebahas soal biologis yang bikin introvert dan ekstrovert beda, Lenny nunjukin kalau introvert tuh punya banyak cara sendiri buat menghadapi dunia. Kayak kemampuan berpikir mendalam, menjadi pendengar yang super perhatian, dan fokus yang tajam. Tapi, bukan berarti introvert gak punya tantangan. Dari gampang capek pas bersosialisasi, sampai ngerasa gak pede buat ngomong di forum besar. Lenny kasih strategi supaya introvert bisa tetap pede tanpa harus berubah menjadi orang yang berbeda. Yang seru lagi, buku ini bikin kita sadar kalau introvert bisa kok sukses tanpa harus pasang topeng jadi extrovert. Tips praktisnya nggak ribet, kayak pilih acara sosial yang berarti aja, atur waktu istirahat buat recharge energi, dan cari karir yang sesuai. Lenny juga kasih pesan di akhir buku. Jadi introvert itu sesuatu yang keren dan berharga. Dengan gaya bahasanya yang suportif, di Introvert Advantage, ngajak para introvert buat bangga sama diri sendiri dan nikmatin semua kelebihan yang mereka punya. Selesai. Itu dia rangkuman dari buku The Introvert Advantage. Jadi, gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama poin-poin yang ada di buku ini? Atau mungkin kalian punya tips rahasia sendiri sebagai introvert yang bisa bikin introvert jadi sukses di dunia para ekstrovert? Komen di kolom komentar ya, karena aku penasaran banget nih sama pengalaman kalian semua. Share juga video ini ke semua introvert yang kalian kenal agar mereka bangga menjadi diri sendiri. Dan pastinya, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan rangkuman buku lainnya. Dan tetap jadi diri kalian sendiri ya, para introvert keren! Sampai jumpa di video selanjutnya!